Salam jumpa sobat ya dan teman-teman sekalian. Kita kali ini akan melanjutkan kembali ya tinjauan kita mengenai kata pesel dan masekah ya yang diterjemahkan sebagai patung ya. Jadi untuk mengingat saja, yang lalu kita sudah membahas ya dari pecahan ya atau sempalan ayat dari Hakim-Hakim 17:4, kata ini ya, ini adalah pesel ya, pesel yang diterjemahkan sebagai apa? Pesel di sini diterjemahkan sebagai yang dipahat atau image yang dipahat atau gambaran yang dipahat ya, bukan kata patung sebenarnya ya, tetapi itu diterjemahkan sebagai patung ya oleh penterjemah Indonesia. Apakah itu keliru? Tentu bukan ya, tetapi kalau kata asalnya pesel ini sebenarnya artinya lebih luas ya, jadi bukan hanya sekedar patung saja ya. Pesel ini bukan hanya sekedar patung, patung itu salah satu, sehingga penterjemahan patung ini sebenarnya agak ya, dalam tanda kutip itu agak mempersempit. Oke, kemudian kita lihat kata yang keduanya yaitu masekah ya. Masekahnya ini u-nya itu artinya dan ya, mungkin kita nggak usah terlalu lihat, tapi masekahnya itu ini juga diterjemahkan sebagai apa? Gambar yang dicor ya, gambaran lah mungkin yang tepat, bukan gambar ya, karena gambar itu salah satunya lah ya, tapi ini gambaran karena yang terbentuk nanti gambaran 3 dimensi, bukan? Itu juga sama ya, itu diterjemahkan sebagai apa ya, kalau kita ingat yang lalu itu adalah menjadi patung tuangan. Kembali ya, bahwa terjemahan itu bukan salah tetapi mempersempit kan ya, jadi gambaran, karena yang sebenarnya itu adalah gambaran 3 dimensi yang dituang ya. Jadi masekah itu adalah gambar 3 dimensi, gambaran 3 dimensi itu yang dibuatnya dengan cara dicor, sedangkan pesel itu gambaran 3 dimensi yang dibuatnya melalui pahatan ya, jadi kata itu. Nah, kali ini kita akan melihat ayat yang lain ya. Jadi ayat yang biasanya dipakai sebagai larangan, yaitu ini ya, Keluaran 20 ayat 4 saja sebenarnya cukup ya. Ini bagian dari 10 perintah Allah ya, yaitu kita lihat yang dari versi kitab Keluarannya dulu ya, salah satunya. Nah, kalau Anda lihat di sini juga kan sebenarnya ada kata peselnya ya. Saya menampilkan ini tentu untuk kebanyakan teman-teman yang belum mendalami bahasa Ibrani. Tentu ini bukan sok-sokan, bukan ya, karena saya juga bukan ahli, saya hanya memetik ini aja dari dari literatur ya. Jadi bagaimana ayat ini dibacanya ya, ini saya tuliskan di bawahnya. Jadi ini kalau kita lihat misalnya lo ya, ini lamet ya, kemudian ini alef, ada tanda di sini titik ya, jadi o itu dibacanya lo. Kok ini yang dalet tidak dibaca? Ini dalet itu 4 ya, jadi huruf keempat, jadi ini adalah ayat 4 ya. Kalau ini he 5 ya, setelah dalet kan he ya, itu 5 nih gitu, jadi itunya nggak usah dilihat. Nah, kita sorotin aja kata yang pesel ini ya. Ini yang ingin diperlihatkan. Jadi
sebenarnya di bahasa Ibraninya, ya saya mengambilnya sengaja dari Masoretic Text, itu nanti yang akan kita lihat itu kata peselnya, ya. Kembali diingatkan bahwa peselnya itu adalah gambaran, ya, gambaran 3 dimensi yang dibuatnya itu dengan cara dipahat. Salah satunya tentu saja patung bisa, ya, tetapi relief pun kan bisa. Paham ya? Kemudian yang masekah, ya, masekah itu adalah gambaran 3 dimensi yang dibuatnya dengan cara dicor, ya. Jadi bukan hanya artinya itu patung. Patung memang bisa, tidak salah, tidak keliru, tetapi itu terjemahan yang mempersempit, ya. Begitu. Jadi Anda harap mengingat itu, ya. Sekarang mari kita lihat, ya. Jadi tadi ingat ya, kita ngambil dari Keluaran 20 ayat 4. Nah, supaya apa yang kita lihat itu lebih bersifat apa? Artinya pendalaman, kita mengambil sumber-sumber, ya, sumber-sumber yang memang juga digunakan oleh orang secara umum. Mari kita lihat sumbernya, ya. Kita ngambil dari Bible Hub, ya, dari Bible Hub. Nah, sengaja saya petikan jadi Anda bisa mencari sendiri. Kalau dengan apa? Dengan internet Anda bisa ketikkan Bible Hub, terus Keluaran berapa tadi? Ya, Keluaran 20 ayat 4. Jadi Anda akan dapatkan yang ini, ya. Nah, saya memperlihatkan kepada Anda, lihat tanda panah di sini, ya, tanda panah di sini. Ya, ini adalah kata apa? Peselnya. Nah, yang bagus di Bible Hub itu terjemahannya itu masih terjemahan yang lebih tepat, kan? Ia menulisnya sebagai a carved image, ya. Jadi image yang dibikin dengan cara dipahat, ya, tidak menunjuk langsung patung. Berarti ini terjemahan dalam bahasa Inggrisnya dari Bible Hub itu lebih tepat, ya. Diperhatikan ini, ya. Jadi mereka sebenarnya di ayat ini tidak menerjemahkannya dalam bahasa Inggrisnya, kembali pesel ini, ya. Pesel ini dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan sebagai a carved image, ya. Artinya gambaran 3 dimensi yang dibuat dengan cara dipahat. Tapi perhatikan ini. Di sini saya cantumkan terjemahan dari kitab suci bahasa Indonesianya, ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Nah, ya, dari sini saya ingin menunjukkan bagaimana sebenarnya pesel ini diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Kembali ingat, ya, jangan cepat-cepat menuduh salah, keliru, bukan, tapi ingin menunjukkan bahwa, ya, sebenarnya kata pesel ini lebih tepat diterjemahkan sebagai a carved image, atau yang tadi sudah saya tunjukkan di awal adalah apa? Gambaran 3 dimensi yang didapat dengan cara dipahat. Nah, ada gambaran-gambaran lain yang sebenarnya di minggu lalu kita sudah bicara, ya. Ada yang dihasilkan juga dengan dicor, selain dipahat tadi. Ada juga yang ditempa, ya, yang dipukul-pukul, ya. Contohnya apa? Nah, yang dipukul-pukul itu di minggu yang lalu kita sudah membahasnya. Contohnya apa? Kerubim, ya. Kerubim yang dibuat untuk tutup tabut perjanjian.
ya. Jadi di tabut perjanjian itu juga tidak diterjemahkan sebagai patung, bukan, tetapi sebenarnya image-nya itu sama ya. Jadi image 3 dimensi ini seperti ini nih, image dari 3 dimensi, tapi yang dibuatnya secara ditempa, bahannya emas. Oke, mudah-mudahan dari sini Anda sudah menangkap ya. Jadi bagaimana sebenarnya kata patung dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya mempersempit arti ya, mempersempit arti. Ini yang kita lihat di dalam Keluaran 20 ayat 4 ya. Keluaran 20 nih ayat 4. Jadi di dalam Bible Hub ya, kalau dibaca Bible Hub, sorry saya tadi membacanya Hub ya, itu diterjemahkan lebih tepat menurut saya, a carved image ya, tetapi dalam bahasa Indonesia dipersempit menjadi patung. Bukan keliru ya, karena terjemahan ini salah satunya adalah patung, tetapi yang diukir itu tidak selalu hasilnya patung, bukan. Jadi ini tetap benda sebenarnya ya, benda. Apakah ini sudah menjadi berhala? Nah itu ya, kalau dilihat dari sini, jangan membuat bagimu, di sini juga not you shall make for yourself, itu sama kan, jangan membuat ya image ya, sebuah image 3 dimensi dengan cara dipahat ya. Tapi ini di sini kita masih lihat larangannya, sebenarnya kalimatnya ini belum selesai ya, karena itu disambung dengan ayat yang kelima. Jadi tapi di sini kita tidak membahas teologisnya dulu ya, tapi ini kita hanya melihat kata ini aja asalnya ya, yang diterjemahkan sebagai patung itu adalah pesel. Nah, jangan lupa yang kemarin, yang terdahulu ya, kita lihat di sini peselnya itu ya, mereka terjemahkan sebagai patung pahatan ya, sedangkan masekahnya adalah diterjemahkan sebagai patung tuangan ya, masih ingat ya. Nah, tetapi di sini yang pahatan itu hanya ditersebahkan sebagai patung saja. Jadi di sini kita bisa melihat ya, jadi bagaimana di Indonesia ya, menerjemahkan kitab suci itu dari sebuah kata yang sama itu bisa macam-macam kata yang digunakannya ya. Apakah ini konsisten? Ya itu silakan Anda nilai sendiri. Nah, ini kita melihatnya dari kata Keluaran ya. Ya, kata Keluaran, jadi dari kitab Keluaran ya, Keluaran 20 ayat 4. Kita lihat yang berikutnya. Nah, untuk membandingkan dari sumber yang sama ya, supaya kita melihat ya, ingat ini Bible Hub ini bukan bukan sumber dari gereja kita yang Katolik ya, bukan ya, tetapi ini dari teman-teman abad 16 itu yang menerjemahkan ya. Jadi kita lihat nih perbandingannya. Kalau di dalam Bible Hub itu, perhatikan sekali lagi ya, kalau kita memetik di Hakim 17:4 itu terlihat yang namanya pesel juga dia terjemahkan sebagai a carved image ya, jadi gambaran 3 dimensi atau bentuk 3 dimensi yang didapat dengan cara dipahat. Kemudian lihat yang ini umasekah ya, ini umasekah atau masekahnya yang kita soroti di sini, itu menjadi a molten image ya. Molten itu kan coran ya, tuangan ya, yang dituang ya, dibentuk dari cairan ya, yang sesuatu yang dicairan kemudian nanti dengan satu proses jadi padat. Misalnya logam yang dipanaskan dengan temperatur tinggi kan jadi cair ya, kemudian itu dicetak dengan satu cetakan menjadi bentuk 3 dimensi ya.
ingat di yang lalu, kembali lagi saya tunjukkan supaya Anda tidak lupa. Ini diterjemahkannya dalam bahasa Indonesia ya sebagai patung pahatan dan patung tuangan, tidak hanya dengan kata patung saja, ya. Tetapi Anda lihat ya di Keluaran 20 ayat 4, ya, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya hanya dengan kata patung saja dari Pesel, ya. Dan masekahnya tidak ditulis ya di sini atau tidak ada. Artinya perintahnya itu, yang larangan itu sebenarnya khusus untuk yang image, ya, benda 3 dimensi yang image-nya dihasilkan dari apa? Dari pahatan. Nah, ini adalah perbandingan atau sebuah fakta yang saya teliti, yang ditujukan untuk Anda, ya, supaya melihat. Jadi kalau terlalu tergesa-gesa ya mengatakan patung itu langsung pikiran kita itu berhala, sabar dulu ya, jangan berpikir terlalu jauh. Kita belum mengupasnya sampai ke sisi teologinya ya. Ini kita hanya memberikan gambaran sebagai apa? Sebuah fakta, dan Anda sendiri melihat bagaimana ya dari bahasa asli itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan ke dalam bahasa Inggris. Nah, di dalam bahasa Inggris ini yang Bible Hub ini menurut saya masih konsisten ya. Jadi mereka itu menerjemahkan vessel, a carved image, kemudian masekahnya a molten image. Ya, jadi ini benda 3 dimensi yang dibentuk dengan pahat. Ini adalah benda 3 dimensi yang dibentuk dengan cara ditor atau dituang ya, dicor atau dituang. Nah, teman-teman, mungkin ini baik ya supaya tidak terlalu panjang dulu, tetapi ini menunjukkan sebuah fakta. Jadi bukan apa dibuat-buat ya, dibuat-buat. Tapi ini adalah sebuah penelusuran yang saya berharap nanti kelak bagi kita dari Katolik yang berapologet ini bisa memahami lebih dalam ya. Memahami lebih dalam bahwa sebenarnya penggunaan patung kadang-kadang ya itu langsung aja dicap itu sebagai sebuah berhala. Hati-hati, belum tentu ya. Kenapa yang sebelumnya saya menunjukkan soal kerup yang tidak menggunakan kata patung, itu kan bukan berhala ya, walaupun produknya adalah patung. Belum lagi kita berbicara nanti yang ular tembaga ya, itu juga bentuknya bentuk benda 3 dimensi yang dibentuk dengan cara ditempa ya. Perhatikan ya sebenarnya. Nah, makanya ini adalah kita melihatnya dalam bahasa aslinya yang diterjemahkan ke dalam bahasa lain ya, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Bible Hub ini menurut saya masih oke. Tetapi yang dalam bahasa Indonesia jadi lebih sempit ya. Jadi si penterjemah ini, kembali saya ingatkan, bukan keliru tetapi mempersempit arti ya, mempersempit arti kata vessel itu. Dan dia kadang-kadang vesselnya itu diterjemahkan sebagai patung ukiran ya kan, tapi juga dia hanya kadang-kadang menyebutnya sebagai patung ya. Jadi berhati-hati. Jadi kalau kita mau mempelajari sesuatu atau mau mengungkapkan sesuatu, lihat bahasa aslinya ya. Jadi bagi kita yang belajar kitab suci, itu kitab sucinya sebenarnya yang kita sebut sebagai itu ya, sebagai yang asli itu kembali yang ke titik awalnya ya. Dalam hal ini mereka kan berpegang kepada Masoretic text, inilah Masoretic text ya. Tetapi buat kita yang Katolik itu kan berpegang kepada yang bahasa Yunaninya. Kita belum sampai membahas ke sana ya, tapi nanti suatu ketika kita akan nyampe ke sana, dan itu nanti akan melihat ya bagaimana
Kalau di bahasa asli yang untuk Katolik dan Ortodoks yang menggunakan bahasa Yunani itu memang beda ya, Keluaran 24-nya itu nanti diterjemahkan beda. Saya belum menyampaikan kali ini supaya kita batasin aja dari fakta yang ditunjukkan oleh teks Masoretik dan bagaimana itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sekian dulu ya teman-teman, nanti yang berikut mungkin kita akan bahas yang lebih dalam. Terima kasih atas perhatiannya.